Dan setelah diambil, spesiesnya akan diawetkan. Baik, yang pertama kepiting. Reproduksi kepiting. Sistem reproduksi arthropoda umumnya terjadi secara seksual, namun ada juga yang secara aseksual, yaitu dengan parthenogenesis. Parthenogenesis adalah pembentukan individu baru tanpa melalui fertilisasi atau pembuahan. Individu yang dihasilkan bersifat steril. Organ reproduksi jantan dan betina pada arthropoda terpisah. Masing-masing menghasilkan gamet pada individu yang berbeda sehingga bersifat dioecious atau berumah dua. Hasil fertilisasi berupa telur. Yang berikut klasifikasi kepiting. Ordum sama dengan arthropoda, klasis Crustacea, subklasis Malacostarasa, superordo Eutsaridae, ordo Decapoda, famili Portunidae, genus Scylla. Yang kedua, kerang. Kerang atau bivalvia. Yang pertama, karakteristik. Karakteristik utama dari hewan pada kelas Palespoda adalah memiliki sepasang cangkang yang berengsel. Terdapat otot aduktor atau N aduktor yang sangat kuat untuk menutup rapat cangkang ini, sehingga dapat melindungi tubuh lunak mereka. Cangkang ini memiliki bentuk simetri bilateral dengan ligamen engsel berada pada bagian tengahnya atau bidang sagital. Untuk membedakan bagian anterior dan posterior, kita dapat melihat adanya tonjolan pada cangkang yang disebut dengan umbo. Kaki pada bivalvia tidak selalu nampak. Kaki ini akan seperti lidah yang terjulur ketika kerang hendak mengubur dirinya di dalam pasir. Yang kedua, ciri-ciri. Ciri-ciri adalah tidak memiliki kepala dan tidak memiliki radula. Mereka makan dengan menyaring partikel makanan menggunakan stenidium, yaitu insang berlapis-lapis yang digunakan untuk menyaring makanan, dan bernafas. Pada bagian posterior terdapat saluran yang untuk keluar masuk air yang disebut sifon atau ensifon. Air masuk melalui sifon arus masuk atau in-current yang membawa partikel makanan dan oksigen. Kemudian air keluar melalui sifon arus keluar atau excurrent yang membawa zat-zat sisa metabolisme. Yang ketiga, reproduksi bivalvia. Jenis kelamin hewan pada kelas bivalvia biasanya terpisah antara jantan dan betina. Akan tetapi ada juga yang hermafrodit. Gona terletak di dekat sistem pencernaan, kemudian sel sperma dan sel telur dilepaskan melalui sifon arus keluar. Fertilisasi biasanya terjadi secara eksternal dan telur yang berembrio akan menetes menjadi larva trophor yang kemudian berkembang menjadi larva veliger. Nantinya larva ini akan bermetamorfosis menjadi hewan dewasa. Yang ketiga, alga merah atau Rhodophyta.
Ciri-ciri alga merah. Ganggang merah atau Rhodophyta memiliki ciri atau karakteristik secara umum antara lain sebagai berikut. Inti sel bersifat eukariotik karena inti sel telah memiliki membran. Sebagian besar multiseluler atau bersel banyak, umumnya makroskopis atau dapat dilihat dengan kasat mata. Dengan panjang dapat mencapai 1 meter. Satu-satunya alga yang tidak memiliki fase berflagel dalam siklus hidupnya. Bersifat autotrof karena memiliki klorofil untuk melakukan fotosintesis. Kloroplas mengandung pirenoid untuk menyimpan hasil fotosintesis. Cadangan makanan disimpan dalam bentuk tepung fluoride atau sejenis karbohidrat, fluoridosid atau senyawa gliserin, dan galaktosa, dan tetes-tetes minyak. Fluoridosid akan berwarna kemerah-merahan jika ditambah dengan iodium. Bentuk talus berupa helaian atau berbentuk seperti pohon. Talus berwarna merah sampai ungu, tetapi ada juga yang pirang atau bermerah-merahan. Tubuhnya diselimuti kalsium karbonat atau CaCO3. Dinding sel terdiri atas komponen yang berlapis-lapis. Dinding sel sebelah dalam tersusun dari miofibril, sedangkan sel sebelah luar tersusun dari zat lendir. Memiliki pigmen klorofil A dan B, karotenoid, vicocyanin atau biru, dan pigmen dominan vicoerythrin atau merah. Yang berikut cara reproduksi Rhodophyta atau alga merah. Ganggang merah dapat bereproduksi secara aseksual atau vegetatif dan secara seksual atau generatif. Perkembangbiakan aseksual dengan membentuk aplonospora, yaitu spora non-motil atau tidak bergerak dan berasal dari talus ganggang yang diploid selanjutnya. Spora tersebut akan tumbuh menjadi ganggang merah baru pada Rhodophyta. Perkembangbiakan aseksual secara fragmentasi jarang terjadi. Perkembangbiakan seksual atau generatif terjadi secara oogami dan pada beberapa jenis mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Reproduksi secara generatif dilakukan dengan peleburan antara gamet jantan yang tidak memiliki alat gerak atau spermatium dan ovum. Gamet jantan tersebut dibentuk dalam spermatagium, sedangkan gamet betina dibentuk dalam karpogonium. Sigot hasil pembuahan selanjutnya akan tumbuh menjadi ganggang merah yang diploid. Keempat, lamun. Karakteristik pada lamun. Secara ekologis, padang lamun memiliki sejumlah karakteristik yang menjadi ciri khasnya, antara lain dapat dijumpai di perairan landai, baik di dataran lumpur maupun pasir. Dapat pula didapati pada batas terendah, area pasang surut, di kawasan hutan bakau atau di area terumbu karang. Dapat hidup hingga selama 30 meter di area perairan tenang serta terlindung. Hidupnya sangat tergantung pada cahaya matahari yang masuk ke dalam perairan. Dapat melakukan proses metabolisme secara optimal jika keseluruhan tubuhnya terbenam air, termasuk daur generatif. Dapat hidup di area perairan asin. Memiliki sistem perakaran yang dapat berkembang secara optimal.
Yang berikut klasifikasi lamun. Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta atau Angiospermes. Kelas Liliopsida, ordo Helobiae, famili Hydroceratiaceae, genus Enhalus, spesies Enhalus Esoroides. Demikian video praktikum saya tentang pengawetan. Terima kasih.